Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aditya Raka Trisna, yang kedua Afrizal Maulana, yang ketiga Aisyah Widaningsih, yang keempat Andini Komariani, yang kelima Asyifa Kutwatu Nisa. Ingin memaparkan materi kami dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen Bank Mandiri. Penganggaran Bank Mandiri. 1. Metode penganggaran. Proses penganggaran di Bank Mandiri mencakup beberapa langkah berikut. Yang pertama, perencanaan top-down and bottom-up. Dalam menyusun anggaran, Bank Mandiri mengadopsi pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down memastikan bahwa anggaran sesuai dengan visi dan strategi perusahaan. Sementara pendekatan bottom-up memungkinkan masukan dari seluruh unit kerja untuk memastikan kekuatan dan relevansi anggaran. Yang kedua, pengendalian dan monitoring. Setelah anggaran disusun, pengendalian dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran. Penyimpangan dianalisis untuk dilakukan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, prinsip penganggaran. Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam pengelolaan anggarannya. Yang pertama, efisiensi. Memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, transparansi. Setiap aktivitas penganggaran didokumentasikan dan dilaporkan sesuai standar pelaporan yang berlaku. Yang ketiga, akuntabilitas. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, tantangan dalam pengelolaan anggaran. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran meliputi 1. Fluktuasi kondisi ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi proyeksi pendapatan. Yang kedua, dinamika kebijakan regulasi yang memengaruhi struktur biaya dan alokasi anggaran. Keempat, studi kasus anggaran operasional 2023. Pada 2023, Bank Mandiri mengalokasikan anggaran operasional yang lebih besar untuk mendukung digitalisasi layanan. Investasi dalam teknologi digital mencakup pengembangan aplikasi, mobile banking, dan infrastruktur keamanan cyber. Yang kelima, peran anggaran dalam kinerja keuangan. Pengelolaan anggaran yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Bank Mandiri berdasarkan laporan keuangan Q3 2023. Yang pertama, pendapatan operasional meningkat sebesar 13,7%. Yang kedua, rasio BOP biaya operasional terhadap pendapatan operasional menurun menjadi 58,1%, menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Keuangan Bank Mandiri. 1. Kinerja keuangan PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri menunjukkan kinerjanya yang solid dalam beberapa tahun terakhir. Bank ini secara konsisten mencatatkan laba yang positif dan terus memperkuat posisinya di pasar perbankan Indonesia. Seperti pada laba bersih, rasio kecukupan modal atau CAR, non-performing loan atau NPL, return on equity, dan return on asset. 2. Sumber daya dan strategi pengelolaan keuangan. PT Bank Mandiri memiliki beberapa sumber daya yang mendukung kelangsungan dan kesuksesan operasional perusahaan. Salah satunya yaitu sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. 3. Tantangan dan prospek keuangan PT Bank Mandiri. Tantangan utama yang dihadapi Bank Mandiri adalah ketidakpastiannya ekonomi global serta persaingan yang semakin ketat di industri perbankan. Namun, dengan kekuatan modal yang solid dan kebijakan manajemen yang hati-hati, Bank Mandiri diprediksi akan terus bertumbuh dan berkembang. Strategi pemasaran Bank Mandiri. PT Bank Mandiri telah menerapkan evolusi perkembangan bauran pemasaran atau marketing mix 4P menjadi Integrated Service Management 7P yang dikemukakan oleh Look dan Rek, yaitu sebagai berikut. Manajemen operasional Bank Mandiri. 1. Perencanaan lokasi. Lokasi adalah tempat di mana Bank Mandiri menjalankan operasinya. Sebelum memilih lokasi, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Faktor-faktornya apa aja? Pertama, letak dari masyarakat. Karena Bank Mandiri ingin menjadi bangsa besar yang mandiri, sehingga lokasi harus mudah dijangkau dan dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian kedua, ketersediaan tenaga kerja. Bank Mandiri membuka lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran.
Mereka juga menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang dikenal dengan TIPCI, Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus, and Excellence. Kemudian ketersediaan transportasi. Transportasi penting untuk mendukung operasional. Contohnya, layanan mandiri kas terapung menggunakan perahu untuk menjangkau pasar apung dan kendaraan darat untuk operasional lainnya. Mempertimbangkan faktor-faktor ini sangat penting untuk efisiensi usaha. Salah memilih lokasi bisa meningkatkan biaya dan mempengaruhi strategi. Kedua, perencanaan layout perusahaan. Layout adalah tata letak atau tata ruang. Artinya, cara penempatan fasilitas-fasilitas yang digunakan di dalam suatu perusahaan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuan pengaturan layout untuk memaksimalkan pemanfaatan peralatan, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, mengusahakan aliran bahan dan produk itu lancar. Kemudian kegunaan layout itu sendiri untuk meningkatkan kualitas, mengurangi waktu tunggu, dan penghematan penggunaan ruangan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja Bank Mandiri. Bank Mandiri melaksanakan pengendalian manajemen melalui beberapa langkah penting. Langkah-langkahnya yang pertama, menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, serta membuat rencana untuk mencapainya. Kedua, menyusun anggaran untuk semua divisi agar sumber daya digunakan dengan efisien. Ketiga, mengembangkan kebijakan yang mendukung strategi dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami prosedur yang ada. Keempat, memantau kemajuan dengan indikator kinerja atau KPI dan melakukan audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas. Untuk mengukur kinerja, Bank Mandiri menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama itu menetapkan KPI atau Key Performance Indicator yang relevan untuk setiap departemen, seperti pertumbuhan aset dan kepuasan nasabah. Kedua, menggunakan Balance Scorecard untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif, termasuk keuangan dan pelanggan. Ketiga, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan karyawan, serta mengadakan rapat evaluasi rutin untuk membahas pencapaian dan tantangan. F. Penjadwalan dan pengawasan operasi Bank Mandiri. Berikut jadwal perencanaan dan pengawasan operasi PT Bank Mandiri. 1. Program transformasi tahap 1 dari tahun 2005 sampai 2009, yaitu implementasi budaya, pengendalian tingkat NPL secara agresif, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata, mengembangkan dan mengelola program aliansi. Yang kedua ada tahap 1 yang pertama dari 2006 sampai 2007 yaitu back on track. Tahap 2-nya dari 2008 sampai 2009 ada outperform the market. Yang ketiga tahun 2010 shaping and the game. Program transformasi Bank Mandiri tahap 2 dari 2010 sampai 2014 ada Shoal Sell Transaction, yang kedua ada Retail Deposit Payment, yang ketiga ada Retail Financing. Program transformasi tahap 3-nya dari tahun 2015 sampai tahun 2020, Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN dalam segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang saham serta manfaat yang diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua menjadi kebanggaan negeri, dan setiap insan yang bekerja di Bank Mandiri memiliki tanggung jawab yang harus direalisasikan melalui pengelolaan manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga dengan target kapasitas pasar sebesar USD 55 miliar dan laba ekuitas sebesar 23-27%. Pada tahun 2020, Bank Mandiri bertujuan untuk menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN. 4. Memulai kembali rencana perusahaan dari tahun 2016 sampai 2020. Fokus strategi Bank Mandiri hingga tahun 2020 ditetapkan dalam 3 strategi utama, yaitu pertama, mempercepat segmen pertumbuhan, yang kedua, mengintegrasikan strategi grup, yang ketiga, memperdalam strategi hubungan kliennya. Lalu rencana perusahaan dari tahun 2020 sampai 2024 terdapat 3 target utama Bank Mandiri dalam fokus strategi Corporate Plan 2020 sampai 2024 sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bank grosir terkemuka di luar pinjaman. Yang kedua, mempromosikan UKM dan pertumbuhan mikro. Yang ketiga, menjadi bank digital modern terbaik.
Lalu kinerja Bank Mandiri tahun 2023 sebagai berikut. Aset konsolidasi tumbuh 9,12% menjadi 2.174. Kredit konsolidasian tumbuh 16,29% menjadi 1,398 triliun. Dana pihak ketiga konsolidasi mencapai 1,577 triliun atau tumbuh 5,78%. Laba bersih konsolidasian sebesar 55,1 triliun atau naik 33,7%. NPL konsolidasi sebesar 1,19% atau turun 73 BPS dengan rasio cakupan NPL menjadi 326,34%. Margin bunga bersih konsolidasi mencapai 5,48%. Rasio efisiensi terus membaik tercermin dari BOPO yang mencapai 51,88% atau menurun sebesar 5,46 poin persentase. Total ROE Bank Only menjadi 27,31%, naik 4,69% terakhir. Kapitalisasi bank tetap kuat dengan rasio CAR atau Bank Only sebesar 21,99%. Tonggak utama Bank Mandiri tahun 2023. Yang pertama, Bank Mandiri menyelenggarakan Mandiri ESG Festival dengan meluncurkan Digital Carbon Incentive, kartu daur ulang prabayar pertama, dan komitmen NZE operasional 2030. Lalu yang kedua, selama 25 tahun, Bank Mandiri secara konsisten berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Komitmen Bank Mandiri untuk terus memberikan pelayanan dan kinerja terbaik telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain LinkedIn Top Companies tahun 2023 sebagai Best Place to Work to Develop a Career Indonesia. Yang kedua, Forbes World Best Bank 2023 sebagai bank BUMN nomor 1 di Indonesia, dan IBP Innovation Award tahun 2023. Yang terakhir, ASEAN Innovation Business Platform. Lalu yang ke-8, rencana strategis tahun 2024 Bank Mandiri. Bank Mandiri telah merumuskan 4 fokus sebagai strategi 2024 yang merupakan kelanjutan dari rangkaian penajaman strategi Bank Mandiri sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan di segmen grosir untuk mendominasi bisnis utama dan membuka peluang baru lagi bagi segmen lain untuk mengoptimalkan potensi bisnis di ekosistem turunan. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan segmen retail sebagai pendekatan rantai nilai berbasis ekosistem dengan mengeksekusi semua potensi bisnis turunan dari segmen grosis secara efektif. Yang ketiga, optimalisasi digital platform untuk meningkatkan basis jasa transaksional untuk memastikan biaya dana dijaga pada tingkat yang rendah. Lalu yang keempat, meningkatkan sinergi dengan seluruh anak perusahaan dengan menyelaraskan strategi anak perusahaan dengan strategi perusahaan induk. Pengawasan dan evaluasi kinerja Bank Mandiri. Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan budaya pengendalian, melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Di antaranya, bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, yang mana direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif. Internal audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI. Hasil dari evaluasi disampaikan kepada direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. H. Perbandingan kondisi Bank Mandiri dengan teori perbankan. 1. Kinerja keuangan dan profitabilitas. Teori manajemen keuangan bank menyatakan bahwa bank yang sehat harus memiliki struktur aset dan liabilitas yang seimbang, serta strategi pengelolaan yang memperhatikan faktor risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Bank Mandiri menunjukkan praktik yang baik dalam hal ini, dengan pendekatan yang hati-hati dalam mengelola risiko, dan pengelolaan portofolio kredit yang cermat. Teori profitabilitas bank yang dijelaskan oleh Lucas Palladino menunjukkan bahwa keuntungan bank bergantung pada kemampuan untuk mengelola biaya operasional, serta pendapatan yang diperoleh dari bunga dan biaya jasa.
Bank Mandiri berhasil meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi operasional dan inovasi produk perbankannya. Yang kedua, transformasi digital dan inovasi teknologi. Teori inovasi teknologi dalam perbankan menjelaskan bahwa bank yang berinovasi dalam teknologi akan dapat meningkatkan efisien operasional dan memperluas jangkauan layanan mereka. Bank Mandiri telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan aplikasi mobile banking yang lebih user-friendly, serta memperkenalkan produk-produk berbasis digital untuk menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk UMKM. Hal ini sesuai dengan teori yang menyarankan bahwa inovasi teknologi berperan penting dalam menciptakan daya saing yang kuat bagi bank di masa yang semakin kompetitif. Yang ketiga, manajemen risiko dan keamanan sistem. Teori manajemen risiko perbankan menyatakan bahwa bank harus memiliki sistem yang mampu mengidentifikasikan dan memitigasi risiko yang timbul, seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, serta risiko kredit dan likuiditas. Bank Mandiri telah mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko yang berbasis pada risk-based capital dan penggunaan teknologi canggih untuk memantau dan mengelola risiko. Yang keempat, inklusi keuangan dan akses layanan. Teori inklusi keuangan menyatakan bahwa untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, bank harus menawarkan layanan yang mudah diakses oleh seluruh laporan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bank Mandiri telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses keuangan seperti layanan perbankan berbasis aplikasi dan program pinjaman mikro untuk UMKM. Penerapan teori perbankan pada kondisi Bank Mandiri. Dalam praktiknya, teori-teori perbankan yang ada diterapkan oleh Bank Mandiri dalam beberapa cara yang mendalam. Yang pertama, Bank Mandiri menggunakan pendekatan yang berfokus pada pengelolaan aset dan liabilitas yang optimal, yang tercermin dalam keputusan strategis untuk memperluas lini produk, baik dalam bentuk pinjaman konsumer, korporasi, maupun pembiayaan berbasis digital. Yang kedua, Bank Mandiri telah mengadopsi teknologi digital secara luas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih cepat kepada nasabah. Yang ketiga, dengan memperkenalkan produk-produk yang lebih terjangkau dan memperluas akses kepada masyarakat melalui platform digital. Bank Mandiri mendukung teori inklusi keuangan yang mendorong perluasan layanan perbankan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, analisis kelebihan dan kelemahan teori dalam menghadapi kondisi Bank Mandiri. Kelebihan. Yang pertama, teori-teori yang berkaitan dengan manajemen risiko, inovasi teknologi, dan inklusi keuangan terbukti sangat relevan dengan praktik yang diterapkan oleh Bank Mandiri. Dengan manajemen risiko yang matang dan pemanfaatan teknologi, bank ini berhasil mempertahankan kinerjanya dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, penerapan inovasi digital seperti mobile banking dan fintech memberikan Bank Mandiri keuntungan kompetitif dalam menjangkau nasabah baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, meskipun teori-teori tersebut memberikan pedoman yang jelas, tantangan yang dihadapi oleh Bank Mandiri dalam beberapa aspek, seperti fluktuasi suku bunga global dan risiko makroekonomi yang tidak dapat diprediksi, tetap menjadi faktor yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh teori. Yang kedua, Bank Mandiri juga masih menghadapi tantangan terkait dengan penetrasi teknologi di daerah-daerah tertentu yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan digital. Nah, dapat disimpulkan, Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar dan terkemuka di Indonesia, terus menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian nasional. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul pada era digital dan pasca pandemi, Bank Mandiri berhasil mengimplementasikan berbagai strategi yang mendukung kinerja keuangan yang solid dan meningkatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.